Halo sahabat muda, selamat datang kembali di hari ketiga perjalanan kita. Pernahkah kamu merasa menjadi dua orang yang berbeda? Satu orang yang sangat sopan saat di gereja atau di depan orang tua, dan satu orang lagi yang bebas berkomentar pedas, melihat hal yang tidak pantas, atau menyebar rumor saat sendirian di depan layar ponsel. Di era digital ini, anonimitas seringkali menjadi ujian karakter yang paling berat. Pertanyaannya, siapakah kita saat tidak ada orang yang melihat? Mari kita bicara tentang kejujuran yang menembus ruang digital. Tema hari ini tetap konsisten, Stronger Minds, Brighter Future. Karena masa depan yang cerah hanya bisa dibangun di atas fondasi karakter yang jujur dan pikiran yang berintegritas. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau Allah yang melihat sampai ke kedalaman hati yang paling tersembunyi. Saat ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan digital kami, jari kami, mata kami, dan pikiran kami. Urapilah kami agar memiliki keberanian untuk hidup benar, bukan hanya di depan manusia, tapi di hadapan-Mu. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan dari Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Secara eksegesis, frasa berketetapan dalam bahasa aslinya berarti menaruh di dalam hatinya. Daniel tidak menunggu situasi menjadi mudah untuk menjadi benar. Ia sedang berada di Babel, jauh dari orang tuanya, jauh dari pengawasan para imam. Secara logis, ia bisa saja berkompromi dan menikmati kemewahan raja demi keamanan karirnya. Namun, Daniel memahami bahwa integritas bukan soal lokasi, tapi soal loyalitas hati. Ia memilih untuk tidak menajiskan diri, meskipun tidak ada orang sebangsanya yang melihat. Bagaimana dengan kita? Implementasinya begini. Integritas digital berarti kita tidak menggunakan jempol kita untuk menjatuhkan orang lain melalui cyberbullying. Integritas digital berarti kita berani menutup tab browser saat konten yang muncul mulai merusak pikiran kita. Ingat, apa yang kamu konsumsi secara digital akan membentuk pola pikirmu. Jika kamu ingin masa depan yang cerah, mulailah dengan menjaga kebersihan asupan pikiranmu di media sosial. Bayangkan sebuah kapal besar di tengah samudra. Kapal itu bisa tetap mengapung meski dikelilingi jutaan ton air laut, tapi kapal itu akan mulai tenggelam jika air tersebut dibiarkan masuk melalui lubang kecil ke dalam lambung kapal. Dunia digital kita penuh dengan air yang kotor, hoax, kebencian, dan pornografi. Kamu bisa hidup di dunia ini tanpa harus tenggelam olehnya, asalkan kamu tidak membiarkan nilai-nilai dunia itu masuk dan melubangi hatimu. Daniel tetap memegang integritasnya dan hasilnya, Tuhan memberikan dia hikmat 10 kali lipat lebih cerdas dari semua orang pintar di Babel. Karakter yang kuat membuka pintu promosi yang ajaib. Begitu juga dengan Yusuf di Mesir. Ia memilih lari dari godaan istri Potifar saat rumah sedang sepi. Yusuf tahu bahwa meskipun Potifar tidak melihat, Tuhan sedang memperhatikan. Pikiran yang kuat, stronger minds, adalah pikiran yang konsisten antara apa yang tampak di luar dan apa yang tersimpan di dalam. Jangan habiskan energimu untuk membangun personal branding yang palsu, tapi habiskanlah waktu untuk membangun karakter yang asli. Itulah kunci masa depan yang cerah. Tuhan Yesus, kuatkan kami untuk menjadi Daniel-Daniel modern. Biarlah hidup kami memuliakan-Mu, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Amin. Mari kita satukan hati, mengakui bahwa Dialah Bapa yang memelihara hidup kita. Dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan untuk menyertai aktivitasmu. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu.
berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kamu saat ini sampai Maranatha. Amin. Luar biasa, kamu sudah menyelesaikan hari ketiga. Mari kita mulai gerakan integritas dari diri kita sendiri. Klik like jika kamu berkomitmen hidup benar hari ini. Tulis di kolom komen integritas harga mati. Dan jangan lupa share video ini kepada sahabatmu. Tekan tombol subscribe supaya kamu tidak ketinggalan renungan hari keempat besok. Terima kasih, tetap kuat dan Tuhan Yesus memberkati.